Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini, kita sekali lagi akan membahas mengenai jurus jitu. Jurus jitu itu merupakan cara cepat untuk mengingat materi sejarah yang kita tahu sendiri bahwa materi sejarah itu sangat banyak sekali. Makanya kita harus memiliki trik khusus untuk mengingat tentang materi sejarah. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai jurus jitu tentang tokoh pemberontakan DITII. DITII itu merupakan salah satu pemberontakan yang memiliki jaringan paling luas, muncul di berbagai daerah di Indonesia. Adapun jurus jitu dari tokoh pemberontakan DITII yakni ini, Kakak dan Daud Kena Aib. Ini merupakan jurus jitu dari tokoh-tokoh pemimpin pemberontakan DITII. Yang pertama adalah Kartosoewirjo. Kartosoewirjo ini merupakan pemimpin DITII Jawa Barat. Nama lengkapnya adalah Sekar Madji Marijan Kartosoewirjo. Penyebab pemberontakan DITII Jawa Barat yakni kekecewaan terhadap Perjanjian Renville, yang mana Perjanjian Renville itu sangat merugikan bagi pihak Indonesia. Isinya antara lain wilayah Indonesia semakin sempit, dan juga tentara Indonesia harus ditarik menuju wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Indonesia. Jadi tentara Indonesia harus hijrah dari wilayah yang dikuasai oleh Belanda menuju wilayah yang dikuasai oleh pihak Republik. Nah, Kartosoewirjo ini menolak untuk melakukan hijrah. Penyebab lainnya adalah Kartosoewirjo ingin mendirikan negara Islam. DI ini merupakan singkatan dari Darul Islam. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya. Yang pertama yakni upaya damai yang dipimpin oleh Muhammad Natsir, diutus untuk mengajak kembali Kartosoewirjo kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, masuk kembali ke Indonesia, akan tetapi ditolak oleh Kartosoewirjo. Kemudian pemerintah melakukan operasi militer, yakni Operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosoewirjo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya. Pemberontakan DITII ini berlangsung sangat lama dikarenakan medannya itu menguntungkan untuk pemberontak. Selain itu pemberontak juga menerapkan taktik perang gerilya. Selain itu mayoritas penduduk di Jawa Barat beragama Islam, sehingga banyak sekali yang mendukung DITII. Akhirnya Kartosoewirjo ditangkap dan diadili, kemudian dihukum mati. Yang selanjutnya adalah Kahar Muzakar. Kahar Muzakar merupakan pemimpin DITII di wilayah Sulawesi Selatan. Adapun latar belakang dari Kahar Muzakar melakukan pemberontakan yakni menuntut agar semua anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGGS dimasukkan dalam APRIS. Pada waktu itu negara kita berbentuk RIS atau RIS. Jadi APRIS ini merupakan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kahar Muzakar menuntut bahwa semua anggota KGSS dimasukkan dalam APRIS. Padahal dalam waktu yang bersamaan, di pihak militer sedang melakukan reorganisasi angkatan perang. Jadi, angkatan perang benar-benar diseleksi mana yang layak masuk ke APRIS dan mana yang akan dikembalikan ke masyarakat. Selain itu, penyebab pemberontakannya disebabkan oleh Kahar Muzakar menolak kedatangan pasukan APRIS yang berasal dari Jawa. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar menyatakan diri bergabung dengan DITII Jawa Barat. Kemudian pemerintah melakukan operasi militer di bawah pimpinan Alek Kawilarang. Pada tahun 1965, Kahar Muzakar berhasil tertangkap. Tokoh yang ketiga adalah Daud Beureuh. Daud Beureuh merupakan pemimpin DITII di Aceh. Adapun latar belakang dari pemberontakan DITII Aceh yakni kekecewaan terhadap penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi karisidenan. Hal ini dianggap sebagai pelecehan terhadap wilayah Aceh yang sudah sejak lama berjuang
untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 21 September 1953, Tengku Daud Beu Reuh menyatakan bagian dari Darul Islam DITII Jawa Barat. Akhirnya pemerintah kemudian melakukan operasi militer, juga dilakukan yang namanya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diprakarsai oleh Kolonel Yasin pada tanggal 17-28 Desember 1962. Mukera ini atau Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh kemudian memutuskan bahwa Aceh kembali menjadi daerah istimewa. Maka berakhirlah pemberontakan dari DITII Aceh. Selanjutnya, tokoh pemberontakan DITII lainnya yakni Amir Fattah. Ini merupakan pemimpin pemberontakan di Jawa Tengah. Amir Fattah merupakan pemimpin dari Majelis Islam yang wilayahnya berada di daerah Tegal dan Brebes. Selain itu juga muncul Angkatan Umat Islam atau AUI di daerah Kebumen yang dipimpin oleh Muhammad Mahfud Abdurrahman atau lebih terkenal dengan nama Kiai Sumolangu. Pada tanggal 23 Agustus 1949, Amir Fattah menyatakan bergabung dengan DITII Jawa Barat. Gerakan DITII di Jawa Tengah ini bertambah kuat setelah Batalion 423 dan 426 bergabung dalam DITII Jawa Tengah. Akhirnya pemerintah melakukan operasi gerakan Banteng Negara dengan pasukan khusus yakni Benteng Riders yang dibentuk oleh Ahmad Yani. Kemudian sisa-sisa pemberontakan ditumpas dengan menggunakan operasi Guntur dan juga operasi Merdeka Timur. Selanjutnya tokoh yang terakhir yaitu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar merupakan pemimpin pemberontakan DITII Kalimantan Selatan. Adapun latar belakangnya menolak masuknya APRIS di wilayah Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar pada saat itu membentuk Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT dan menyatakan sebagai bagian dari DITII Jawa Barat. Pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah kemudian dijatuhi hukuman mati. Ini tadi merupakan jurus jitu dari tokoh-tokoh pemberontakan DITII. Jadi supaya kalian ingat, kalau seumpama ditanya tokoh pemberontakan DITII apa, diingat saja. Kaka dan Daud kena aib. Kartosuwiryo, Kahar Muzakar, Daud Beu Reuh, Amir Fattah, dan Ibnu Hajar. Kartosuwiryo dari Jawa Barat, Kahar Muzakar dari Sulawesi Selatan, Daud Beu Reuh dari Aceh, Amir Fattah dari Jawa Tengah, Ibnu Hajar dari Kalimantan Selatan. Karena materi tentang pemberontakan DITII ini sering sekali keluar di UTBK maupun di USBN. Jadi ini merupakan salah satu materi penting dalam mata pelajaran sejarah. Materi mengenai pemberontakan DITII ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 9 untuk mata pelajaran IPS dan juga kelas 12 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Demikianlah materi mengenai jurus jitu tokoh pemberontakan DITII. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.